Kita sampai di ayat ke-7 ya. Surat Al-Maidah ayat ke-7 ya. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allam wa ta'alim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidatis sudur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan kepada kalian. Ini masih berkaitan dengan tentunya dengan ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lalu, ayat yang ke-6, Allah mengatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesucian bagi kalian. Mengajarkan kepada kita ini syariat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa yang baik bagi kita untuk kita makan, apa yang haram. Yang haram itu pastinya mendatangkan keburukan secara fisik ataupun secara batin. Begitu juga yang halal itu akan mendatangkan kebaikan secara fisik dan secara batin. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, siapa yang 40 hari kemasukan barang halal, tidak ada barang haram yang masuk, yambu'u min lisanihi hikmah, maka akan memancar dari lisannya itu hikmah. Hikmah itu kata-kata yang bijak. 40 hari tidak kemasukan barang haram, barang syubhat, tapi yang masuk barang yang halal. Dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, "Talabul halal fariidatun." Mencari barang yang halal itu hukumnya wajib. Jadi kita tidak boleh lengah dari apa yang masuk ke dalam perut kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kesucian tadi yang berkaitan dengan perut, yang masuk hal-hal yang halal. Begitu juga kesucian dalam badan kita, mengajarkan kepada kita bagaimana cara wudhu yang benar, mengajarkan kepada kita mandi besar. Dan Allah memberi jalan keluar jika kita tidak mendapati air. Kita diperbolehkan bertayamum, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum." Tapi Allah itu ingin menyucikan kalian. Jadi kalau kita mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan suci lahir dan batin. Tapi kalau kita menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedang mengotori diri kita secara lahir dan secara batin. Walaupun pakai make up macam-macam kotor. Karena kesucian itu sumbernya dari dalam batin, dari dalam hati seseorang. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun. Kemudian di dalam ayat ke-7, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Maka ingatlah nikmat Allah itu terhadap kalian.
Sepertinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bersyukur dengan cara mengingat-ingat nikmat tadi. Wala'allakum tashkurun. Agar kalian la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Tapi di sini menggunakan bentuk mufrad, ni'matun. Jamaknya ni'mah, bentuk jamaknya ni'mah itu ni'am. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini nikmah, satu nikmat, ya. Berarti kan ingatlah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kata ahli tafsir, apa hikmahnya? Hikmahnya sepertinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita kepada satu nikmat yang baru dibahasnya, yaitu nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala enggak mampu kita. Nikmat Allah itu terlalu banyak untuk dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba-coba menghitung nikmat Allah itu, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, kenapa yang disebut satu nikmat? Kata sebagian ahli tafsir, Allah ini mau mengarahkan kita untuk mengingat-ingat nikmat petunjuk ini. Karena sejak awal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang petunjuk ini dan tentang Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam satu paketnya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, ingat nikmat Islam ini. Nikmat hidayah, nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini begitu agungnya, sehingga kalian ini bisa menjalani hidup dengan benar. Kalian bisa mengenal Allah. Kalian bisa sujud. Kalian punya waktu ingat kepada akhirat, mendengarkan azan, kemudian terketuk hati kalian untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian memiliki keimanan untuk berdoa, sehingga setiap hari kalian itu punya harapan kebaikan. Orang yang tidak punya Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak punya harapan di dalam hidupnya. Kita ini ketika mengenal Tuhan, maka timbul harapan di dalam hati kita. Makanya orang yang tidak kenal agama, tidak kenal Tuhan, ada problem sedikit, gantung ya. Terjun dari atas itu hotel, mati, bunuh diri dia. Nah, tapi orang yang punya agama, yang hatinya terikat dengan agama, dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apapun dia punya harapan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang besar. Orang yang terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpetunjuk, dalam kondisi sesulit apapun, dia itu bisa tersenyum. Dia bisa bahagia. Tapi orang yang tidak punya agama, baru mengalami kondisi pelik sedikit, ya bisa terpuruk dia karena keropos hatinya ini, tidak ada pegangan di dalam jiwanya ini. Nah, ini kenikmatan yang besar. Jadi sepertinya Allah mau mengarahkan kita mengingat nikmat ini. Ada juga sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini satu nikmat? Sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau kamu mau mencoba mengingat seluruh nikmat, kamu akan kewalahan. Ingat dulu dari satu nikmat ke satu nikmat yang lain. Nah, karena dengan kamu mengingat satu nikmat itu akan terbuka pintu syukur di dalam hatimu. Nanti ingat satu nikmat yang lain. Kalau ingat tidak usah banyak-banyak, tapi ingat satu, tapi dalami kenikmatan tadi. Umpamanya tadi kita mengingat petunjuk, besok ingat kenikmatan mata. Bahas itu, mata sampai ke dalam-dalamnya, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan mata ini.
besok ingat kenikmatan telinga, terus kenikmatan hidung, bisa menghirup, bisa mengeluarkan. Nah, juga kalau bampek hidungnya ini mampet, aduh, tidak bisa tidur gitu ya. Enak, bisa keluar lagi. Kenikmatan jantung, kenikmatan kaki, kenikmatan tangan. Ingat satu persatu supaya kita ini tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kemudian wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bih. Dan ingat pula kamu terhadap perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Perjanjian apa ini? Perjanjian secara khusus ayat ini turun kepada para sahabat Rasulullah SAW. Secara khusus mereka para sahabat itu memang setelah mereka memeluk Islam mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Kan ada beberapa perjanjian gitu ya, seperti Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah itu ada 2 kali malahan ya. Bai'atul Aqabah ula dan Tsaniyah. Pada waktu sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Bai'atul Ridwan. Nabi memang mengadakan perjanjian. Ada lagi yang di surat ini Al-Mumtahanah itu, perjanjian Nabi dengan wanita-wanita untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina. Nabi juga mengadakan perjanjian dengan kaum wanita. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat itu atas perjanjian-perjanjian itu. Jadi siapa yang berjanji dengan Nabi, dia itu berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi itu penyampai firman Allah Subhanahu wa taala, penyampai kemauan kehendak Allah Subhanahu wa taala, penyambung antara Tuhan dengan makhluk, dengan hamba. Nah, makanya siapa yang berjanji dengan Nabi, ya dia pada saat itu berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang yang mau menjadi baik ini, setelah dia berikrar, kemudian dia membuat perjanjian-perjanjian. Nah, perjanjian itu waktu sahabat, ya perjanjian antara mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk taat, berjanji untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini disebut di ayat ini, idh qultum sami'na wa ata'na. Ketika kamu mengucapkan dalam perjanjian itu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mau taat. Kalau dulu orang-orang Yahudi sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak mau nurut, tidak mau. Tapi itu di dalam hati, di dalam hati dia mengucapkannya wa asaina. Orang Yahudi itu paling senang plesetan gitu ya, kata plesetan itu. Jadi kita jangan niru-niru, itu kebiasaannya Yahudi itu. Ataina jadi asaina, hittah jadi diplesetkan jadi hintah, dibuat plesetan, dibuat main-main agama itu. Tadi sahabat sami'na wa ata'na, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah bicara di depan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perjanjian demi perjanjian itu sami'na wa ata'na. Nah, penuhi janji kamu itu. Waktu kamu berjanji di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kamu berjanji di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berjanji kepada Muhammad berarti berjanji kepadaku. Nah, saya katakan tadi perjanjian itu sebetulnya bagus untuk mengikat seseorang, memperkuat. Nikmat sekaligus tanggung jawab gitu ya. Perjanjian itu ketika kita berikrar, kita berjanji.
Nah, makanya kalau sekarang Nabi Muhammad SAW tidak ada secara fisik di hadapan kita, tapi ada pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW yang punya kebiasaan juga mengikat orang-orang yang menuju kepadanya dengan janji-janji yang namanya baiat juga, berbaiat. Baiat itu ya dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan baiat itu bid'ah, ya orang itu baca sejarah Nabi atau tidak? Ya. Nabi itu dulu membaiat, dan baiat itu bagus untuk mengikat supaya lebih real gitu ya. Yang mengikat itu antara manusia dengan manusia, yang ini wakil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammadnya tidak ada, tapi pewarisnya ada. Nah, itu yang dikenal kemudian dengan mursyid, para mursyid. Para mursyid itu orang-orang yang sudah mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kesucian hati. Nah, mereka diberi keahlian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentarbiyah hati murid-muridnya. Makna tarbiyah itu adalah mensucikan hati. Itu makna pendidikan yang benar. Makna pendidikan itu bukan mentransfer ilmu, bukan, tapi mendidik itu menempa jiwa seseorang. Kalau transfer ilmu itu bisa dilakukan oleh Google. Nah, orang bisa nyari ilmu di Google, bisa cari ilmu di WhatsApp, tapi mendidik itu tidak bisa dilakukan oleh Google, tidak bisa dilakukan oleh broadcast. Mendidik itu apa maknanya mendidik? Mendidik itu adalah menempa jiwa, menyucikan hati. Itu makna tarbiyah. Jadi apa arti tarbiyah? Definisi tarbiyah itu menyucikan hati hingga layak menerima rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima asrar atau sirrullah atau rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna pendidikan. Nah, orang yang mau mendidik ini berarti hatinya sudah terlebih dahulu menerima. Bagaimana kalau hatinya dia masih gelap? Orang buta nuntun orang buta, ya masuk jurang barengan dia. Kalau mau nuntun orang buta ya harus orang yang melek. Berarti kita ketika mau dituntun, kalau kita menyadari hati kita ini buta, belum bisa melihat hakikat yang benar. Kalau kita menyadari hati kita buta, ya kita harus memastikan yang mendidik kita itu melek. Kalau buta sama buta, nyemplung ke jurang ibaratnya. Ya. Nah, makanya memastikannya itu yang tidak mudah. Yang saya sebut pendidik itu bukan orang yang pintar bicara, pintar dalil, ya. Pintar memberi dalil ayat sekian-sekian, hadis sekian, ayat sekian, enggak. Loh, itu bukan pendidik. Mungkin pendidik, tapi belum tentu pendidik juga. Nah, kalau pendidik itu orang yang suci hatinya. Ahlillah itu orang yang hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara membuktikannya ya kamu harus meneliti dia minimal selama 40 hari. Minimal kamu duduk bersama dia selama 40 hari, kamu lihat terus gerak-geriknya, ucapannya. Selama 40 hari itu dia tidak melakukan maksiat, bahkan tidak melakukan hal yang makruh. Dan dia menyibukkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, kalau kamu lihat dia, kamu ingat Rasulullah. Kalau kamu lihat dia, kamu ingat Rasulullah. Tapi bukan dalam waktu pengajian 1 jam. Besok kita keluar, wah ini pewaris Nabi dari mana, kamu tahu? Pewaris Nabi itu tidak main-main. Pewaris Nabi itu yang ulama betul. Nah, ulama yang betul itu bukan yang pintar mengucapkan dalil. Kadang-kadang dia tidak mengucapkan dalil apa-apa, sebab hidupnya itu sudah jadi dalil. Dia mewarisi Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ilmu tidak dari dalil
mulutnya, tapi kita tahu ilmu dari dalil kehidupannya. Dalil itu ada dalam perbuatannya, dalil itu ada terdapat dalam tindak tanduknya. Jadi kita bisa tahu sunnah Nabi dari tindak tanduk dia. Itu pendidik betul. Tapi kalau yang pintar ngomong, begitu selesai ngomong, habis itu perilakunya ini jauh dari apa yang dia omongkan, yaitu Google itu namanya. Google kan gitu, pinter. Kita tanya apa, keluar di situ. Waktunya adzan, sholat enggak Google-nya? Sholat. Kita tanya Al-Quran, dia jawab. Kita tanya gosip, ya dia jawab. Wah, ini bertentangan dengan Al-Quran yang dia sebutkan tadi. Nah, kalau ada orang pakaiannya pakaian ulama, tapi kita tanya dalil Al-Quran jawab, tanya gosip jawab, wah ini Google berarti ini, bukan ulama. Ini Google, bukan pendidik gitu ya. Bukan pendidik. Ulama yang betul itu pendidik tadi itu. Nah, kalau kita ketemu dengan orang seperti itu, nah kita pasti merasakan kenikmatan yang luar biasa ketemu dengan pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, umumnya mereka memiliki teknik dalam mendidik. Jadi tidak semuanya sama dalam mendidik. Nah, sebagian ada yang memulai mendidik itu dengan baiat tuh. Dengan berbaiat tuh. Baiat, ayo kamu baca zikir ini, baca zikir ini. Kenapa kok disuruh baca zikir baiatnya? Baiatnya baca zikir karena mereka kan sudah tahu halal haram. Kalau sahabat dulu kan baru belajar halal haram dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita datang ke mursyid sekarang ini kan sudah tahu kita yang halal mana, yang haram mana. Ya harus belajar, baca di Al-Quran. Tapi kalau baiatnya dengan mursyid sekarang banyak zikir. Disuruh banyak zikir supaya mengurangi ucapan yang sia-sia. Jadi dikasih wadifah, tugas-tugas. Zikir ini 1000, zikir ini 1000. Supaya kita mengurangi yang sia-sia. Itu harus dijalankan. Dikasih wadifah puasa. Supaya mengosongkan perut dari barang yang haram. Dikasih wadifah uzlah. Ayo kamu menyendiri. Umpamanya hari Jumat menyendiri, jangan kumpul orang, banyak zikir. Dikasih wadifah uzlah supaya kita mengurangi komunikasi dengan makhluk, supaya lebih banyak memperhatikan Khalik, karena kita ini terlalu banyak kumpul makhluk sampai ketika sholat pun yang kita pikir makhluk. Buat Allah itu tidak ada sama sekali. Sampai banyak orang zaman sekarang ini begitu tidak ada orang di sebelahnya sumpek. Padahal orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada orang di sebelahnya sumpah, karena sendiri dengan Allah itu waktu favoritnya. Tapi kalau orang zaman sekarang nggak ada orang, sumpah deh. Jadi sudah ketemu orang itu nyandu juga. Nah, ketemu orang itu nyandu. Orang yang biasa kumpul terus sama orang, kalau nggak ada orang dia nyari orang, nyandu dia. Nah, semua itu yang di dunia ini memang nyandu. Nah, kalau kita melakukan perjanjian dengan mursyid itu, ya kita janji dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia itu pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda dengan Thariqah Bani Alawi. Nah, kalau Thariqah Bani Alawi itu tidak ada baiat. Di awal tidak ada baiat. Tapi untuk memudahkan kaum awam, karena baiat itu memang berat. Perjanjian itu berat. Jadi mereka adanya himbauan. Himbauan baiat itu untuk orang yang sudah di atas. Orang yang sudah betul-betul kuat sebagai murid, nah itu dibaiat oleh mereka. Nah, kalau untuk orang awam seperti kita ini adanya talqin. Ayo talqin la ilaha illallah. Nanti mengikuti bareng-bareng la ilaha illallah. Nah, yang di Indonesia ini tarekatnya adalah tarekat Bani Alawi itu yang dibawa dari Hadramaut. Makanya banyak talqin kan. Kalau di masjid-masjid acara itu ayo la ilaha illallah, kadang-kadang beberapa masjid itu setiap
habis sholat, talqin terus ya. Tiap habis sholat subuh, habis sholat isya itu biasanya talqin mereka, atau sholat maghrib. Nah itu untuk memudahkan. Atau minimal kita itu membuat perjanjian dengan diri kita sendiri ketika kita membaca Al-Quran. Waktu membaca Al-Quran itu kita pasti sami'na wa ata'na. Karena Islam itu kan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengaku diri kita Islam, itu harus sami'na wa ata'na. Tapi secara khusus ini untuk sahabat ya. Secara umum ini saya mau membahas, kita ini juga kena di dalam ayat ini. Makanya kita setiap sholat, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji terus kita ini setiap waktu sholat itu kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum kita masuk di dalam ayat ini. Tapi secara khusus ayat ini turun untuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikat dirinya melalui baiat tadi. Idh qultum, oleh Allah diingatkan, waktu kalian semua mengucap di hadapan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na, aku mendengar. Maksudnya, aku mendengar apa yang kau ucapkan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar petunjuk-petunjukmu agar kita sholat, agar kita ini puasa, agar kita ini zakat, agar kita ini tidak mencuri, tidak berzina, tidak minum khamr, tidak memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjanji agar kita tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Kami dengar semua. Sami'na wa ata'na, dan kami berjanji akan menaati semua itu. Maksudnya menaati, ya kami akan praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam mendengarkan nasihat kita ini ada sami'na wa ata'na, ada juga sami'na wa asaina, ada juga. Walaupun tidak kita ucapkan tuh ya. Kalau kita dengar nasihat itu kadang-kadang diambil ternyata, wah, apa mungkin? Ini berarti sami'na wa asaina. Nah, kalau dengar nasihat harus wa ata'na. Nasihat yang baik, wa ata'na. Jadi, iya, saya dengar itu. Walaupun kan sifatnya nasihat itu bukan perjanjian seperti ini, artinya kita keluar itu berusaha mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wattaqullah, maka atas nikmat yang kulimpahkan kepadamu wahai hamba-hambaku, dan atas perjanjian antara dirimu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kau ucapkan sami'na wa ata'na itu, yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka yang mengadakan baiat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takut, hati-hati, itu bukan janjian biasa itu. Bukan perjanjian biasa. Kalau janji dengan orang biasa saja, masalah dunia, kita diperintahkan untuk memenuhi janji tadi, apalagi perjanjian antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengetahui apa yang kalian ucapkan, yang memberi nikmat kepada kalian, sebab nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhitungkan semua itu, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala isi hati. Ini ditutup dengan alimun bidzatis sudur, mengetahui segala isi hati. Karena orang yang janji itu bisa janji dengan lisannya saja, seperti yang saya sebut tadi. Orang Yahudi lisannya mengatakan sami'na wa ata'na, padahal di dalam hatinya ini sami'na wa asaina. Hati-hati, Allah itu mengetahui apa yang terpendam di dalam
hatimu, di dalam dadamu, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau mengucapkan hanya dengan lisanmu tapi hatimu menolak, maka engkau tergolong orang yang munafik. Orang munafik. Nah, orang munafik itu tampilannya dia seperti tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat, tapi padahal di dalam hatinya dia itu jauh dari hal-hal yang seperti itu. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina, jadilah kalian itu qawamin, itu pelaku-pelaku atau penegak atau pendiri, bisa pendiri juga ya. Maksudnya qawamin itu yang mendirikan hal-hal dengan sempurna. Itu qawamin. Pelaku-pelaku dengan sempurna gitu. Yang menegakkan hukum itu namanya qawamin. Orang yang menegakkan perintah itu namanya qawamin. Orang yang menegakkan peraturan, qawamin, jamak dari qawwam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman, kunu qawwamina, qawwamina bil qisti. Walaupun al-qistunya ada di akhir. Qawwamina syuhada'a bil qisti. Berarti qawwamina bil qisti, syuhada'a bil qisti. Qawwamina, maksudnya di sini qawwamina bil qisti, yang menegakkan aturan-aturan dengan adil. Menegakkan aturan dengan adil itu berarti al-qistu itu sebetulnya timbangan. Jadi qawwamina bil qisti itu berarti menegakkan timbangan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya menegakkan aturan itu dengan tepat. Menegakkan aturan itu di tempatnya dengan tepat. Tidak berlebih-lebihan, tidak meninggalkan. Meninggalkan itu berarti tidak menegakkan. Orang yang meninggalkan aturan berarti dia tidak menegakkan aturan tadi. Orang yang berlebih-lebihan dari yang sudah disepakati, itu dia juga tidak menjalankan aturan dengan baik. Sholat subuh aturannya 2 rakaat. Saya masih semangat ini. 5 rakaat saja. Allahu Akbar. Ini bukan qawwamina bil qisti ini ya. Berlebih-lebihan atau berlebih-lebihan. Atau yang sunnah kita jadikan wajib. Ini juga bukan qawwamina bil qisti. Kecuali kalau kita mau mewajibkan untuk diri kita sendiri. Yaitu urusan kamu sendiri. Ya. Tapi untuk orang lain kamu tidak boleh mewajibkan. Jangan berlebih-lebihan. Dalam menjalankan agama kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan akhirnya jadi banyak pertikaian di mana-mana. Banyak pertumpahan darah, banyak salah paham. Jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau kita mau mujahadah, melebihkan untuk diri kita, terserah. Tapi untuk orang lain jangan. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya. Ada salah satu sahabat namanya siapa lupa saya, ceritanya juga agak lupa. Jadi dia itu biasa
Kalau sholat bersama Nabi Muhammad SAW, doanya cuma sebentar, kemudian keluar ya, terus mengurus keledainya yang dia ikat itu. Itu biasa dilakukan semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sampai wafat Nabi Muhammad SAW, dia ini kumpul dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Ya dia dengan kebiasaannya tidak menampilkan diri sebagai orang yang hebat di hadapan orang-orang itu. Karena sahabat itu kan kualitasnya juga macam-macam. Ada yang ulama, ada yang awam juga sahabat Nabi itu. Ya dia kebetulan bukan sahabat yang ulama, tapi dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kumpul dengan orang-orang yang baru masuk Islam ini. Sholat dia bersama mereka sebagai makmum. Selesai sholat dia seperti yang dilakukan di masa Nabi itu, segera bangkit mengurus keledainya itu. Ada beberapa orang keluar, lihat dia ngurus keledai itu, dihardik dia. Astagfirullah, kamu ini mementingkan keledai daripada berdoa. Doa kamu cuma singkat. Kamu ini keluar mengurus keledai kamu di luar, berarti keledai itu menurut kamu lebih penting daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis sahabatnya. Nangis. Kata sahabat ini, ya Allah, saya sholat di belakangnya Nabi melakukan perbuatan ini bertahun-tahun. Nabi tidak pernah bilang apa-apa. Memang dia itu yang sempurna. Kumpul sama kamu ini baru masuk Islam. Kamu ini baru masuk Islam. Saya berbuat seperti ini langsung salah. Nah ini ciri-ciri orang yang berlebih-lebihan. Nah orang zaman sekarang ini banyak berlebih-lebihan seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang bukan prinsip kita itu tidak usah bekeng itu apa katanya? Kekeh, tidak usah sampai tegang, uratnya tegang semua gitu ya. Bukan hal-hal prinsip ini. Kecuali kalau kita lihat ada orang nyembah patung, nah, itu baru orang Islam nyembah patung. Kalau bukan orang Islam pun kita diamkan. Kalau ada orang Islam nyembah patung, ini kita tegur dia. Untuk hal-hal yang bukan prinsip. Atau bahkan untuk hal-hal yang belum jelas. Belum jelas. Tidak usah kaku. Jangan kaku. Yasiru wala tu'asir. Permudah, jangan kau persulit. Ini sabdanya Nabi. Permudahlah, jangan kau persulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar yang menyenangkan. Jangan beri kabar yang jadikan orang lari. Beri kabar yang menyenangkan, yang memotivasi. Jangan yang serem-serem menjadikan orang lari. Imam Mahdi keluar sebentar lagi kiamat. Wah, serem, lari orang itu. Ini sebentar lagi ciri-ciri kiamat sudah banyak ini. Kasih kabar yang menenangkan hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini Islam sebentar lagi bangkit. Islam ini sebentar lagi mencapai titik kesempurnaan. Walaupun itu kan kabarnya sama sebetulnya. Kalau Islam sudah bangkit, itu berarti Imam Mahdi keluar. Imam Mahdi keluar dekat kiamat. Tapi kan bahasa yang enak didengar itu, yang memotivasi. Jangan langsung yang menghujam. Sampai kadang-kadang kita tidak perlu ngomong haram. Untuk memudahkan bagi orang, kita itu kadang-kadang tidak perlu mengucap haram. Kadang-kadang kita bisa menggunakan kata yang lain. Kita mengucapkan, kamu tidak pantas kalau seperti ini. Umpamanya seperti itu ya. Ini kamu kalau umpamanya kamu pakai kerudung, kamu itu lebih cantik. Kalau tidak pakai kerudung, kamu tidak pantas. Daripada kita ngomong, tidak pakai kerudung, haram. Kerudung itu wajib. Langsung ditolak. Permudah orang. Terutama terhadap anak-anak kita. Jangan mempersulit mereka. Terhadap saudara-saudara kita, terhadap anak-anak kita. Jangan persulit. Sampai akhirnya mereka ini jadi jauh sama agama malah. Harus Arafah, harus tahajud, harus ini, harus ba'diyah, harus ini. Itu kan sunnah semuanya. Yang wajib dulu disempurnakan. Loh, kalau kamu menghimbau melakukan hal yang sunnah, bagus. Dihimbau. Nah, sunnah itu diajak bicara.
Sunnah itu bagus, sunnah. Pahalanya besar. Dia belum melakukan, tidak usah dipaksa. Itu sunnah. Bukan sunnah itu tidak penting loh ya. Yang penting dia ini sudah melakukan hal-hal yang wajib dulu. Tapi kalau kita cecar dia terus harus ini, dia harus seperti kita, hancur dia. Karena melakukan yang sunnah itu sudah sendiri-sendiri, kualitas masing-masing. Kita himbau, kita kasih, nak puasa sunnah, uang 100.000. Tidak apa-apa. Untuk menarik dia, sambil dijelaskan. Tapi kalau kita paksa, awas kamu, tidak puasa sunnah. Saya tidak ridho dunia akhirat. Hancur hidup anak itu. Hancur, kesian. Jangan dipaksa seperti itu, nanti dia jauh dari agama. Permudah supaya dia ini menjalani agama ini dengan mudah. Bukan dengan terpaksa. Nanti akhirnya kalau ngeliat muka kita sudah sumpek dia. Kalau kita ajak ngomongnya tahajud ini. Tapi kalau sholat subuh wajib. Tidak pakai sholat subuh santai gitu, enggak. Wajib sholat subuh di waktunya. Sholat duhur di waktunya. Jangan sampai terlambat. Sholat maghrib jangan sampai terlambat. Tapi kalau sudah sunnah, nanti sudah biar dia ini berproses. Makanya Rasulullah sampai mendoakan orang tua, rahimallah imra'atin a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah merahmati para orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Kalau orang tua membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya, ini orang tua yang dirahmati Allah. Sebab doanya Nabi pasti kabul. Nah, kalau Nabi mengucapkan semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya berbakti kepada dirinya. Kalau kita sebagai orang tua yang membantu anak kita, mengarahkan anak kita, ini berarti kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kok sampai kemana-mana ceritanya ini ya. Ini kan tadi kunu qawwamina bil qisti, walaupun kata qistinya ada di akhir gitu ya. Tapi kalau di sini kan qawwamina lillahi syuhada bil qisti, dan jadilah kamu saksi-saksi yang adil juga. Saksi yang adil. Ini kenapa kok bicara mengenai qawamina bil qisti, qawamina lillahi syuhada bil qisti? Itu berkaitan dengan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Jadi semua itu harus lillah. Jangan sampai kamu aturan-aturan di dalam syariat itu kamu gunakan untuk memuaskan perasaanmu. Ketika kamu senang kepada seseorang, peraturannya jadi mudah, longgar. Tidak sholat subuh, tidak apa-apa lah, siap. Karena kamu cinta sama orang ini. Ini bukan qawamin, bukan orang beriman, tidak boleh seperti itu. Karena kamu cinta sama orang ini melanggar aturan-aturan Allah SWT, kamu diamkan. Ini bukan qawamin al-fisq. Aturan Allah itu nomor satu. Makanya Allah menyebut di sini qawamina lillah, menegakkan aturan-aturan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena perasaanmu, bukan karena orang. Kalau giliran orang yang kamu benci, begitu dia melanggar, kamu hukum dia seberat-beratnya. Termasuk jangan menegakkan aturan-aturan
karena Islam dan non Muslim, tidak ada kaitannya. Kalau sudah orang melanggar, walaupun dia Islam, ya harus dihukum, walaupun dia Islam. Tapi kalau orang dalam kebenaran, walaupun dia non Muslim, ya tidak boleh kita hukum. Umpamanya ada orang Islam mencuri di rumahnya non Muslim, yang harus kita hukum ya mana? Ya Muslim. Tidak boleh kita bela karena kemuslimannya. Ini mempermalukan Islam kalau dia salah. Kemudian kita balik, yang non Muslim itu jadi salah, yang Muslim jadi benar, atau yang Muslim itu tidak kita hukum, kita bebaskan. Kita minta yang non Muslim itu berpengertian, tapi dia tidak dihukum dari atas kesalahan yang dia perbuat. Ini bukan qawamin orang seperti ini. Makanya Allah sampai menyebutkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah ketidaksukaanmu, kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Ini kebenciannya bukan kebencian rasis, tapi kebencian terhadap akidah dan perbuatan suatu kaum. Karena sahabat tidak ada yang rasis. Apalagi Nabi Muhammad SAW, tidak rasis. Nabi Muhammad SAW itu malah yang mendamaikan antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu perang sampai 100 tahun lebih. 100 tahun lebih perang, saudara. Datang Nabi Muhammad SAW, didamaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu tidak rasis, bukan orang rasis. Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat toleran terhadap perbedaan. Tapi Nabi tidak pernah toleran terhadap kejahatan. Nabi tidak toleran terhadap kejahatan dan kebejatan. Benci Rasulullah itu terhadap kebejatan dan kejahatan. Makanya istrinya sendiri saja, Aisyah, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah. Setelah wafatnya Khadijah, itu istri yang paling dicintai adalah Aisyah. Istrinya sendiri itu pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di rumahnya. Pernah menggunjing. Nah, Aisyah itu kan juga bukan nabi. Walaupun di dalam riwayat tidak disebutkan namanya, tapi sebagian muhadis mengatakan itu adalah Aisyah. Nah, waktu masuk Hafsah itu istrinya Nabi yang lain, anaknya Sayyidina Umar, pendek. Hafsah itu pendek. Jamnya Nabi kumpul sama Aisyah, Hafsah ini masuk. Hafsah masuk membawa makanan. Marah Aisyah, ini jamku kok kamu ikut-ikut bawa makanan buat Nabi Muhammad SAW gitu ya. Ya itu kan wajar, manusia kok. Aisyah itu kan bukan Nabi kan. Dia manusia, bisa salah. Tapi bedanya sahabat istri Nabi itu mulia. Setiap dia berbuat salah, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlarut-larut. Waktu diterima makanannya oleh Aisyah, kemudian Hafsah itu waktu balik jalan, Hafsah itu dari pendeknya kainnya itu sampai kena di tanah ya. Aisyah itu kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini dari pendeknya Hafsah ini kainnya ini sampai kena tanah." Marah Nabi Muhammad SAW. Padahal ini istri yang paling dia cintai. Wajahnya Nabi ini langsung merah wajahnya Nabi. Kemudian mengatakan kepada Aisyah, "Hai Aisyah, ucapan kamu satu kalimat tadi itu kalau diletakkan di lautan yang luas, yang bersih, langsung baunya berubah jadi bangkai." Padahal cuma bilang seperti itu loh ya. Nah, orang sekarang kan bilang, loh itu kalau kita bicaranya kenyataan bagaimana? Ya itu yang kenyataan. Yang kenyataan tuh namanya menggunjing. Kalau bukan kenyataan tuh namanya fitnah, bukan cuma riba lagi itu ya. Namanya fitnah. Riba itu membicarakan kenyataan kekurangan orang lain. Nah, Nabi itu terhadap Aisyah itu seperti itu. Dan Nabi sendiri pernah mengatakan apa? Kalau putriku Fatimah, tidak ada orang yang paling dicintai lebih dari Fatimah. Sampai dia mengatakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu belahan diriku.
Yabsituni man yabsituha wa yaghbituni man yaghbituha. Bayangkan Nabi saya mengatakan seperti itu. Yang membahagiakan Fatimah itu membahagiakan aku. Yang menjadikan Fatimah itu marah itu menjadikan aku marah. Itu berarti kan sudah luar biasa. Tapi di lain kesempatan Nabi mengatakan, kalau putriku Fatimah itu mencuri, aku potong tangannya. Aku potong tangannya. Walaupun Fatimah tidak mungkin mencuri. Tapi itu menunjukkan Nabi itu qawwamina bil qisti. Menegakkan hukum-hukum Allah SWT lillah. Bukan karena dirinya. Bukan karena perasaannya. Nah, sebaliknya, kalau ada orang di luar sana berbuat yang benar, walaupun non-muslim, dibela oleh Rasulullah SAW. Dibela oleh Rasulullah SAW. Dan itu juga tingkah laku para khulafa'ur rasyidin. Tingkah lakunya seperti itu. Mereka qawwamina bil qisti. Nah, tapi di dalam ayat ini dan kemudian disebutkan syuhada bil qisti, sebagai saksi adil, bukan orang yang dibenci kemudian dia jebloskan gitu ya, dia palsukan kesaksian itu, enggak. Wala yajrimannakum shana'u qaumin ala alla ta'dilu i'dilu, dan berlaku adillah kamu, karena itu sikap orang yang beriman. Orang yang beriman itu qawwamina bil qisti syuhada bil qisti lillah. Lillah. Walaupun terhadap orang yang perilakunya dia tidak suka. Jadi kalau ada orang setiap hari mabuk-mabukan terus di kampung kita, jangan kemudian ada barang hilang di kampung kita, terus kita pukulin orang mabuk ini, mati ini. Ya sudah, biar mati sekalian. Padahal kita tahu yang nyuri bukan dia. Tidak boleh. Walaupun kamu tidak suka sama orang ini. Ada preman di rumah kita, umpamanya. Preman kemudian berbuat baik. Ada preman berbuat baik, umpamanya. Ada orang jatuh, dia tolong. Ya kita harus beri apresiasi. Walaupun kita tidak suka dengan kepremanannya, beri apresiasi, ini bagus. Orang itu yang mu'tadil, di tengah-tengah, jangan kesini, jangan kesini. Sudah toh. Itu orang yang menggunakan akal. Orang kalau sudah menggunakan perasaan, akalnya ketutupi, semua orang nanti yang dia tidak suka, semua perilakunya jadi salah, tidak ada baiknya. Itu ciri-ciri orang yang ketutup akalnya. Orang yang ketutup akalnya itu, kalau dia benci dengan orang, semua perilakunya itu di mata dia jadi buruk. Ini orang yang akalnya sudah ketutup. Padahal dia tengah berbuat baik, ya tetap dia ini berbuat baiknya ini cari muka. Nggak ada baiknya tuh. Nah, orang yang akalnya tertutup, kalau cinta terhadap seseorang, semuanya jadi baik. Ketika orang itu berbuat tidak baik, ya tidak dihukum sama dia. Nah, ini orang yang hidupnya tidak dengan akalnya, dengan perasaannya. Nah, ini sebetulnya kan ayat ini terulang ya, kalimat ini kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti, itu terulang. Sebetulnya kita pernah membahasnya di surat An-Nisa. Kalau di surat An-Nisa apa ini kalimatnya? Mirip dengan ini kan? Coba lihat. Kunu, kalau tidak salah, kalau di surat An-Nisa itu kan kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Dibalik kalau di surat An-Nisa. Coba dilihat. Qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Itu kalau di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa qawwamina bil qisti. Tapi kalau di sini qawwamina lillah. Nah, karena sebagian ahli tafsir mengatakan karena kalau di surat An-Nisa itu berkaitan dengan pengadilan hukum gitu ya.
Tapi kalau ini berkaitan dengan hubungan antar manusia. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan ini dibahas ayat ini qawwamina lillah, itu hubungan antara suami dengan istri. Itu harus adil. Harus adil. Nah, kenapa disinggung di sini? Karena di ayat sebelumnya kan ada penjelasan dari Allah bahwa kita ini dibolehkan menikahi ahlul kitab, diperbolehkan menikahi ahlul kitab. Walaupun kita menikahi ahlul kitab bukan muslim, kita tetap harus berlaku adil. Jangan nanti terhadap istri yang muslimah kita ini berat, terhadap istri yang ahlul kitab kita ini karena tidak suka dengan agamanya, kita kemudian berlaku tidak adil. Atau terhadap keluarganya istri yang ahlul kitab kita berlaku tidak adil, tidak diperbolehkan walaupun kita tidak suka dengan agamanya. Nah, itu ada sebagian ahli tafsir yang menghubungkan kenapa tiba-tiba berbicara tentang keadilan ini. An-Nisa, apa itu ayatnya? Nah, lihat, kunu qawwamina bil qisti. Kalau di sini kan qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Tapi kalau di ayat itu qawwamina syuhada'a lillah, dibalik. Ya, yang didahulukan di situ qawwamina bil qisti. Di sini ditekankan di lillah karena ini hubungan antara makhluk di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau di surat An-Nisa itu qawwamina bil qisti, karena ayat selanjutnya apa? Qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Lihat, ini berkaitan dengan pengadilan hukum. Kamu kalau mengadili seseorang, nah, pengadilan itu tidak ada anak, tidak ada bapak, tidak ada siapa-siapa, urusannya hukum. Nah, urusannya hukum. Ini yang surat An-Nisa. Makanya itu kan ada kisah, kalau masih ingat saya pernah membahas, itu kan kisahnya seorang yang tampak seperti orang Islam, munafik padahal, mencuri harta rampasannya orang Islam. Orang Islam mencuri harta rampasannya orang Islam. Yang dicuri itu perisai. Perisainya itu kemudian ditinggal di rumahnya orang Yahudi, di lumbungnya orang Yahudi. Kemudian dia menyebarkan pencurinya adalah Yahudi. Nah, keluarga Muslim ini marah terhadap Yahudi tadi, padahal sudah ada saksi-saksi yang melihat orang ini yang mencuri, orang yang asli ini. Mereka karena yang mencuri ini Islam, mereka maunya yang salah itu adalah Yahudi itu. Nah, kemudian satu keluarga ini datangi Nabi Muhammad SAW. Nabi ini dalam tanda kutip hampir Nabi itu mengiyakan. Tapi kemudian turun ayat ini yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Yahudi itu tidak bersalah. Jadi jangan kamu ini menghukumi karena sama-sama Islam. Gitu ya. Kalau salah ya memang salah, walaupun dia sama-sama Islam. Gitu ya. Ini kalau yang surat An-Nisa. Tapi kalau yang surat ini kaitannya dengan hubungan antar manusia, suami dengan istri, bukan urusan di pengadilan. Ya. Kamu hubungan dengan manusia, punya istri lebih dari satu, ya harus adil. Walaupun yang satu muslimah, yang satu ahlul kitab, harus adil. Apalagi muslimah dengan muslimah. Qawwamina bil qisti, qawwamina lillah. Makanya ini urusannya antara kamu dengan Allah. Qawwamina lillah. Sebagai istri terhadap suami juga harus adil. Perasaan kamu ini, akal kamu ini harus digunakan, jangan pakai perasaan saja. Menghukumi suami umpamanya bulan ini suaminya ngasih hasil cuma 500.000. Waduh, apa nih 500.000? Udah cukup ini buat hidup, bla bla bla. Kamu ini seumur hidup tidak pernah ngasih aku rezeki. Loh, padahal bulan-bulan yang lalu itu gajinya cukup terus.
kamu ini tidak adil dalam bersikap, gitu ya. Orang beriman itu adil dalam bersikap. Adil dalam bersikap. Yang benar ya katakan benar. Yang tidak benar ya memang tidak benar. Nah, kan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita kalau sudah umpamanya clash dengan seseorang, maunya kita kelihatan yang paling suci. Ngomongnya keburukan ini orang, ya Allah tidak pernah baik ini orang. Padahal baik ini orang. Cerita ke satu orang. Orang ini ketika memberikan solusi juga sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Umpamanya, saya kasih contoh. Ada seorang wanita datang ke saya, umpamanya. Kemudian dia cerita, oh, suami saya itu, Ustaz tidak pernah dia berbuat baik pada saya. Nafkahnya tidak pernah memberi, padahal beri nafkah. Tapi dia tidak terus terang, umpamanya, tidak pernah memberi nafkah, tidak pernah memberi. Terus bagaimana Ustaz? Nah, saya bisa menghukumnya dengan fikih. Orang di dalam fikih itu, suami kalau tidak memberi nafkah sampai 4 bulan berturut-turut, nafkah batin, tidak memberi nafkah batin 4 bulan berturut-turut, ya istri ini berhak minta cerai. Nah, saya menyampaikan itu sesuai dengan hukumnya, tapi dengan apa yang dia sampaikan. Cuma dia ketika menyampaikan tidak adil. Suaminya tampak salah semuanya. Ya sudah, hukumnya jadi seperti itu, jadi miring. Makanya kalau mau menyampaikan sesuatu itu yang jujur, yang adil. Jadi adil itu tepatnya apa? I'dilu, berlaku adillah kan. Apa arti adil itu sebetulnya? Berlaku adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya dia hubungannya di sini menggunakan istilah kistun. Kistun itu timbangan. Timbangan itu neraca yang tepat. Itu yang adil. Nah, itu yang adil. Nah, ini juga menunjukkan bahwa konsep dasar Islam itu berlaku adil. Islam itu bukan agama kasih. Salah. Islam itu agama yang adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada agama lain yang promosinya kasih, pokoknya kasih terus. Ini justru berbahaya. Kalau kita kasih terus, dunia ini bisa hancur. Yang salah tidak kita hukum. Yang salah datang kemudian kita kasih, tidak ada hukumannya. Ya besok dia berbuat salah lagi. Semakin banyak orang berbuat salah. Tapi kalau Islam itu agama yang rahmat, tapi dilandasi dengan keadilan. Yang salah harus dihukum. Hukum itu harus ditegakkan. Sebab kalau hukum tidak ditegakkan, keadilan itu akan tumbang. Kalau keadilan itu tumbang, hancur kehidupan. Nah, makanya di dalam Islam ada potong tangan. Kemudian orang yang tidak paham Islam terpengaruh dengan tidak pernah belajar. Ada agama lain mengatakan, wah kalau agama kita ini kasih, betul juga ya, agama Islam ini kok sadis ya, potong tangan. Loh, yang dipotong tangan ini orang baik-baik apa orang yang membahayakan? Kalau orang membahayakan, ya memang pantas, walaupun tidak semena-mena kemudian potong tangannya. Itu ada syarat-syarat yang panjang untuk hukuman, untuk menghukum itu di dalam Islam ada syarat-syarat yang panjang sekali. Begitu juga rajam, cambuk 100 kali, cambuk 40 kali. Nah, hukuman yang seperti itu, kalau kita lihat sadis ya, nah ini berarti kamu sehari-hari menggunakan perasaan, bukan akal. Bukan akal ya. Yang salah itu harus dihukum. Yang salah harus dihukum. Nah, padahal ajaran Islam itu ajaran yang karena dia dari Allah, itu yang sesuai dengan fitrah manusia. Walaupun hukumannya juga sesuai dengan fitrah manusia. Sebetulnya yang di luar sana
yang gembar-gembor kasih-kasih itu hukumannya kadang-kadang lebih sadis juga. Lebih sadis. Nah, kita tidak mau menjelek-jelekan agama lain. Tapi kita mau menjelaskan prinsip kita ini bukan prinsip kasih. Kita ini agama rahmatan lil alamin. Merahmati semua orang. Agama yang pemaaf. Tapi kalau ada orang salah, harus dihukum. Harus dihukum. Tegakkan hukuman. Nah, itu agama kita. Lihat ini, Allah mengatakan, i'dilu, berlaku adillah kamu. Huwa aqrabu littaqwa. Karena menegakkan keadilan itu lebih dekat dari ketakwaan. Lebih dekat kepada ketakwaan. Berarti orang yang tidak menegakkan aturan itu orang yang tidak bertakwa. Tegakkan aturan, yang salah. Yang benar harus dibenarkan. Nah, ini orang yang dekat dengan takwa. Tapi kalau orang pakai perasaan, sudah cinta sama orang ini, wah, semua pokoknya dia berbuat apa aja benar. Ini orang yang jauh dari ketakwaan. Karena dia tidak berlaku adil di dalam hidupnya. Orang yang berlaku adil, saya katakan tadi, itu orang yang menempatkan sesuatu di tempatnya. Orang yang menempatkan sesuatu di tempatnya itu menggunakan akal. Akalnya digunakan. Perasaannya tidak menguasai akalnya. Dan dia tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada hal-hal yang dibenarkan oleh Allah. Walaupun itu bapaknya sendiri. Walaupun itu anaknya sendiri. Walaupun gurunya sendiri. Walaupun muridnya sendiri. Walaupun orang kampungnya sendiri. Kalau melanggar aturan, dihukum. Ini orang bertakwa. Tapi kalau sudah melindungi orang yang salah karena perasaannya terlibat di situ, ini orang yang jauh dari ketakwaan. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu, berlaku adillah kalian hai orang-orang yang beriman. Huwa aqrabu littaqwa." Karena berlaku adil itu adalah perbuatan yang mendekati ketakwaan. Lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan ketakwaan itu diperintahkan oleh Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian. Takwa itu artinya kan takut. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya jauhi Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu itu artinya jauhi. Ittaqullah artinya apa? Jauhi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jauhi apa? Jauhi murkanya Allah. Hati-hati terhadap murkanya Allah. Neraka itu bagian dari murkanya Allah. Makanya kalimatnya qu anfusakum wa ahlikum. Jauhi, jauhkan. Qu itu kan takwa, sama. Jauhkan diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Jauhi murka Allah Subhanahu wa taala, itu artinya bertakwa kepada Allah, itu menjalankan perintahnya, menjauhi hal-hal yang dilarangnya, karena kita mau menjauhi murkanya. Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjauhi murkanya Allah berarti mencari apa? Ridho. Orang yang menjauhi murka itu berarti orang yang mencari ridho. Allah sendiri yang mengatakan, takutlah kalian kepada Allah. Ittaqullah wattaqullah. Takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mendapat kabar atas apa yang kalian kerjakan. Kalian melakukan apa saja, itu semua kabarnya sampai ke Allah. Khabirun itu dapat kabar, itu kemudian kan diterjemahkan mengetahui. Ya, orang dapat kabar kan tahu. Tapi Allah dapat kabarnya bukan karena butuh dengan pemberi kabar. Nah, karena
segala sesuatu yang kalian lakukan itu Allah kasih tahu. Nah, jadi kabarnya sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah kalian merasa oh saya ini melakukannya sendiri kok, tidak ada yang tahu. Nah, Allah dapat kabar. Dapat kabarnya semua apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan, takwa kepada Allah. Jadi ayat ini ditutup dengan kalimat innallaha khabirun bima ta'malun. Ini penutupannya ini ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak berlaku adil di dalam hidup. Hati-hati. Orang yang tidak berlaku adil di dalam hidup itu nanti tuntutannya berat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuntutannya sangat berat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berlaku adillah sebagai suami terhadap istri. Berlaku adillah sebagai istri terhadap suami. Berlaku adillah sebagai orang tua terhadap anak. Berlaku adillah sebagai anak terhadap orang tua. Berlaku adillah terhadap tetangga, terhadap sahabat, terhadap mitra dagang, terhadap orang yang berjual beli. Laku adil. Karena orang yang tidak berlaku adil itu orang yang memakan hak. Orang yang memakan hak itu nanti kondisinya menakutkan di hadapan Allah SWT. Kalau kita memakan hak Allah, Allah Ghafurur Rahim. Kita angkat tangan, ya Allah, ampuni ya Allah, diampuni langsung. Tapi kalau sudah kita makan haknya orang, ampunan Allah itu tidak turun sampai kita mengembalikan hak itu kepada orang tersebut. Nah, yang banyak menjadikan orang masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala itu adalah hubungan antara makhluk dengan makhluk. Terutama hubungan dengan orang-orang terdekat. Ya. Saya garis bawahi ini. Hubungan dengan orang-orang terdekat itu yang justru banyak menjadikan kita tergelincir masuk ke dalam api neraka. Makanya kalimatnya di dalam ayat yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana seseorang lari dari saudara kandungnya sendiri. Orang dekat tak saudara kandung? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Lari dari ibu bapaknya sendiri. Wa sahibatihi wa bani, dari pasangannya sendiri dan dari anak-anaknya sendiri. Bukan dari tetangganya, bukan dari siapa-siapa loh ya. Ini semua orang dekat di dalam hidup kita semua ini. Saudara kandung kita. Yang kalau di dunia yang kita cari iya orang-orang ini. Saudara kandung. Kalau kita pergi jauh ya sama orang-orang ini kan. Nyate bareng Idul Adha ya sama orang-orang ini. Saudara kandung, ibu, bapak, anak, suami atau istri ya sudah sama orang-orang ini. Tapi nanti ini di hari kebangkitan kata Allah, kita lari dari orang-orang ini. Kenapa kok lari? Karena waktu di dunia dulu berlaku tidak adil. Satu sama lain saling merampas haknya. Suami ngerampas haknya istri, istri ngerampas haknya suami. Anak ngerampas haknya bapak, ibu, ibu bapak ngerampas haknya anak. Saudara kandung saling merampas haknya. Nah, dia tahu waktu hari kebangkitan ini pasti bakal tuntut-tuntutan. Nah, karena tuntut-tuntutan, kayak orang punya utang, kalau di dunia aja orang punya utang, mau ke masjid ada yang ngutangi, wah enggak jadi ke masjid ya. Nah, mau ke mall atau wah ini saya utang sama orang, enggak jadi, cari mall lain dia. Nah, itu nanti di akhirat seperti itu. Mau ketemu bapak ibunya, loh saya punya utang. Tahu dia nanti. Semuanya tampak jelas. Enggak ada yang lupa nanti di akhirat ya. Enggak ada. Saya lupa kok dulu pernah ini, enggak ada. Nanti kalau lupa sama Allah ditunjukkan bukti-buktinya. Nah, jadi lari, dia lari nanti. Bahkan seperti yang saya ulang-ulang, ada ceritanya seorang laki-laki soleh, rajin ibadah, puasa, tahajud, ngaji, zikir, waktu mati mau masuk ke surga. Sudah jalan dia mau masuk ke surga. Ayo silakan masuk ke surga.
tiba-tiba di belakangnya ada yang menjerit, insif hadad zalim ya Allah, adili orang yang zalim ini ya Allah. Berhenti nih, sudah mau jalan masuk surga ada yang teriak dia ini zalim. Tidak bisa orang masuk surga belum tuntas, itu tidak bisa, harus tuntaskan dulu. Wah, ini mesti ada sangkutan lagi, berhenti dulu. Sudah mau masuk surga tidak jadi ini ya. Dia nengok ke belakang, siapa yang bilang dia zalim ini? Dia nengok ke belakang, dia lihat anak sama istrinya sendiri. Dia bilang, kenapa kau bilang saya ini zalim? Dulu waktu di dunia kamu minta apa aja saya kasih. Minta HP saya belikan, minta mobil saya kasih, minta jalan-jalan ke mall saya antarkan, mau makan di puncak saya antarkan, mau makan apa lagi, mau ke restoran A, restoran B, mau GoFood saya belikan. Kok dibilang saya ini zalim? Ulang tahun saya susah-susah nyarikan kue, susah-susah nginget nulis di notifikasi itu, pakai bunganya, pakai macam-macam. Kok sekarang kamu bilang saya ini zalim, ini kenapa? Iya, sebab kamu tidak pernah mengenalkan saya dengan Allah. Kamu sibuk mengenalkan saya dengan dunia. Kamu tidak mengenalkan saya dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu tidak pernah mengajarkan kepada saya sholat dengan benar. Wudhu saya tidak pernah benar. Tidak pernah ditanya cara wudhu yang betul bagaimana. Tidak pernah kamu ingatkan itu. Kamu tidak pernah mendekatkan saya dengan ulama, dengan orang-orang yang dekat dengan agama. Kamu tidak pernah mengajak saya pergi ke majelis. Kamu tidak pernah ngajak saya zikir. Nah, ini nanti jadi bumerang. Itu contohnya yang di hadis suami. Tapi nanti istri ada tanggung jawabnya sendiri, anak juga ada tanggung jawabnya sendiri ya. Nah, makanya mumpung kita masih ada di dunia ini, sering-sering minta maaf. Tapi bukan minta maaf itu bukan setiap hari minta maaf terus saya mengulangi, berusaha memenuhi tugas-tugas kita. Hak kita direbut, ya Allah saya maafkan. Tapi jangan kita merebut haknya siapa-siapa. Hak kita direbut, saya maafkan. Jangan kita merebut hak siapa-siapa. Begitu juga kalau kita cinta kepada anak-anak kita, setiap malam mau tidur ucapkan Allahumma inni ushhiduka bi anni qad raditu an auladi tamamar ridha kamalar ridha muntahar ridha Allahumma biridha'i anni biridha'i anhunna fa anzil ridwanaka alaihim. Itu buat anak-anak gitu ya. Oh ya, bahasa Indonesia enggak apa-apa. Bahasa Indonesia aja. Ya Allah, aku bersaksi. Ya Allah, saksikanlah. Wahai Allah, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah meridhai anak-anakku. Dengan puncak keridhaan. Keridhaan yang penuh dan sempurna. Wahai Allah, turunkanlah keridhaan-Mu yang melimpah kepada mereka
melalui keridhaanku kepada mereka. Ucapkan ini setiap mau tidur, setiap subuh selesai doa itu, atau kalau mau diucapkan setiap habis sholat. Ini tidak ada dalilnya ya. Jangan ini dalilnya hadis apa, tidak ada. Ini saya dapat dari guru. Nah, Lesat tidak ada dalilnya, tidak apa. Tidak apa, ini kan bagus. Kalimat doa yang bagus ini. Doa itu tidak harus diucapkan oleh Nabi. Yang diucapkan Nabi semua doa-doa itu bagus semuanya. Tapi doa bagus itu kan tidak harus bersumber dari Nabi. Di Al-Quran aja doa bagus kadang-kadang muncul dari dari orang yang bukan Nabi juga kan. Muncul dari Maryam, muncul dari ibunya Musa. Doa bukan Nabi. Nah, begitu juga dari sahabat-sahabat Rasulullah atau dari para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapkan. Siapa yang sering mengucapkan kalimat ini di pagi hari atau di malam hari sebelum tidur terutama ya, ucapkan sungguh-sungguh dari dalam hati, berharap semoga ridho Allah itu turun ke anak-anak kita. Kalau Allah ridho kepada anak-anak kita, pasti hidupnya berubah jadi baik. Nggak mungkin Allah meridhoi hamba yang rusak, nggak mungkin ya. Kalau Allah sudah ridho, ya itu pasti hidupnya baik. Nah, kadang-kadang ridhonya Allah itu turun melalui ridhonya orang tua. Ucapkan sungguh-sungguh dari dalam hati. Nah, saya kira sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظر كل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.